nanti live streaming saya sudah terbuka untuk Bapak Presiden. Saya berdoa supaya Bapak juga mendengarkan suara saya. Ya, dan tolong untuk semua saudara, begitu nanti saya publish, upload itu live streaming, kalian sebarkan, viralkan surat terbuka saya untuk Bapak Presiden, Bapak Jokowi, ya, dan juga Bapak Prabowo, dan semua-semuanya. Saya cuma mau menunjukkan dan bertanya terus terang, benar-benar mendiskusikan seperti apa agama muslim yang dia puja-puja dan dia sembah ini. Gitu. Itu yang benar begitu, saudara ya. Jadi Anda jangan bodoh. Terus Anda diajari pendetamu buat jadi pengecut, jadi pecundang. Lawan. Juga. Nah ya, dia muslim juga, itu dia muslim itu. Aduh. Kaget juga sih kok tadi waktu kok WA aku. Kaget juga sih. Gila ya. Tapi bener yang seperti yang Ko Paul bilang tuh. Jadi Iya, mau dia itu, muslim. iya. Ya, parah ini loh. Dan ini orang-orang Kristen marah loh. Saya bilang NU yang rusak, orang Kristennya marah loh. Bodoh orang Kristen yang marahin saya. Bodoh kok orang Kristen ini, orang diungkapin kok. Kan kita udah berapa kali bilang muslim itu semua sama saja. Selama kitabnya ya sama-sama Al-Qur'an, selama dia juga yang disembah itu adalah si Muhammad ya, Tuhannya dia tetap si SWT, semua muslim itu sama saja. Gitu, seperti yang bilang Ko Paul. Jadi cuman hanya seperti mata uang, koin yang cuma nunjukin tampilan depan sama belakang. Bodoh banget ya. Kan udah jelas-jelas ya itu. Aduh. Tapi beneran kaget ini. Tapi ini suratnya memang asli ya kok ya, bukan asli. Nanti karena mereka ini suka bilang gini kok, bilangnya itu palsu, hoax, diserupakan. Kayak waktu itu tuh loh kok. Kan waktu itu juga kejadiannya sama tuh kok. Surat mereka juga kan kok. Nah itu kok. Jadi ini udah dua hal. Nanti aku kan juga akan live streaming nih habis Ko Paul juga ya kan. Aku akan live streaming, memang mau kasih surat terbuka sih, juga berhubung dengan ancaman muslim itu yang kemarin kan, ya, dan saya mau menunjukkan langsung kepada Jokowi. Jadi mereka pikirnya saya chicken gitu ya kan, seperti si bencong laknat yang tadi yang tidak mukanya Om Kem gitu ya kan kok. Jadi saya memang langsung mau bikin surat terbuka, orang saya aja mau mendatangin sampai ke Solo, bahkan ke Jakarta, mengunjungin presiden. Saya memang mau spesial untuk bertanya jawab tentang agamanya kayak apa ini kan gitu. Saya mau berdiskusi tentang ayat-ayat dalam Al-Qur'annya itu, ya kan. Jadi kok mau diancam-ancam orang muslim ini. Dan si tolol ini kok yang dalam room ini kepedean banget kalau saya itu di Indonesia. Ya sudah. Pokoknya saya setuju kok. Kalau ini ketika kita bilang memang bubar ya, saya memang setuju sebagai warga Indonesia, ya memang karena saya masih WNI belum WNA, ya walaupun tidak di Indonesia, tapi saya masih WNI kan gitu. Tapi saya dalam hal ini, saya menyatakan setuju dikarenakan gini ya, kalau memang ini NKRI dan di bawah konstitusi, dia adalah negara hukum, kenapa yang berlaku itu justru ya hukum Islam, kenapa kalian muslim yang lebih ambil kendali gitu kan. Jadi buat apa gitu loh. Jangan dibiarkan juga tanah kita dan juga SDM kita, SDA kita dipergunakan hanya untuk kepentingan mereka saja, sedangkan kita sendiri, kebebasan kita sebagai warga negara Indonesia yang adalah beragama Kristen, itu bahkan dikesampingkan, bahkan bukan cuma dikesampingkan, tidak ada artinya sama sekali. Kita tidak berarti dibuat di negara ini buat apa gitu kan kok. Jadi ya dari saya sendiri ya saya setuju bubar kalau begini kelakuan mereka. Itu aja. Dan ya tunggu saja nanti live streaming saya sudah terbuka untuk Bapak Presiden. Saya berdoa supaya Bapak juga mendengarkan suara saya. Ya, dan tolong untuk semua saudara, begitu nanti saya publish, upload itu live streaming, kalian sebarkan, viralkan surat terbuka saya untuk Bapak Presiden, Bapak Jokowi, ya, dan juga Bapak Prabowo, dan semua-semuanya. Saya cuma mau menunjukkan dan bertanya terus terang, benar-benar mendiskusikan seperti apa agama muslim yang dia puja-puja dan dia sembah ini, gitu loh. Oke, itu aja kok. Iya, ini saudara lihat ya, ini ya harga properti dekat masjid, saudara. Turun semua tuh. Anies Baswedan sampai heran-heran. Heran apa tolol saya nggak ngerti ya. Iya kan? Rumah kalau dekat masjid pasti harganya turun, ya. Jadi memang ini kacau sekali ini negara ya. Ini negara kacau sekali. Dan saya nggak ngerti cara berpikirnya kalian orang-orang Kristen yang kemudian saya bilang sahabatnya kalian, padahal
itu kalau siang nutupin gerejamu itu loh. Kalau malam minta nasi bungkus sama kamu buat jaga gereja, ya kan? Kalau siang nutupin gereja. Oh ini saya enggak, bukan apa-apa, saya ngomong dengan open-open ya. Saya ngomong dengan sangat kasar supaya kamu itu kupingnya tuh dengar. Kalau saya ngomongnya baik-baik, lembut-lembut nggak didengar. Kayak Adi Armando mana didengar, ya kan? Omongannya saya ya dengar. Ya, apakah saya menyuruh Anda menumpahkan darah? Oh nggak boleh. Saya suruh Anda berdiakonia dan Anda gugat tuh pendeta-pendeta yang perpuluhan itu, audit itu pendeta-pendeta yang perpuluhan itu ya, minta audit saudara ya, gugat itu pendeta-pendeta itu ya. Jangan Anda ngejar-ngejar saya suruh audit. Oh sudah, kita sudah audit. Ya Anda sekarang gugat pendeta-pendetamu itu suruh audit tuh gerejamu saudara ya. Itu tuh ya, pajaknya itu banyak yang ngemplang pajak itu gereja-gereja itu. Ya itu Departemen Keuangan audit tuh gereja-gereja tuh si Gilbert segala macam pada nggak bayar pajak itu. Udah pernah di ini ya, udah pernah ditanyain sama Dirjen Pajak ya, si Gilbert ya, Gilbert bayar pajak gitu ya. Pernah ditanyain. Ya Pak Teddy Amerika, silakan. Terima kasih Pastor Paul. Saya tertarik sekali. Pertama saya mau jawab kepada orang ateis itu ya, yang tadi itu. Cuma supaya dia ada pengertian. Negara dikuasai khilafah, mungkin kepala Anda yang mereka potong pertama. Tetapi saya bukan menakut-nakuti, bukan. Tapi Anda lihat di dunia luar sana, setelah Islam berkuasa, si khilafah berkuasa, dia akan menggunakan pedang untuk melawan orang-orang tidak sama pemikiran dengan dia, yaitu Sahabi Walabi. Cuma kasih pengertian lah. Yumodi itu dia tilu mata cipit warna putih ya sudahlah. Dia bilang bye-bye lah. Itu yang saya nggak usah lah kalau saya di Amerika, Pak Paul ada di Jerman aman-aman. Bukan itu substansinya. Kalau undang-undang syariah udah berjalan benar negara kesatuan, mereka siap membantai kamu. Itu benar itu. Ya, yang benarnya gini, asumsinya analognya Anda lihat aja di negara-negara yang kemarin itu mereka kuasai, si ISIS kuasai, oke? Yang kedua saya dukung Pak Pastor, yang kita kalau ada gereja ditutup, jemaat itu harus melawan dalam konteks yang undang-undangnya itu kita berdiri negara Pancasila, undang-undang kita lawan dong, jangan kita diam. Itu proses pembelajaran bagi kita harus lawan itu. Ya, itu yang saya motivasikan kepada seluruh pendeta di mana saja, di pelosok, di mana, berani melawan. Jangan ada definisi seperti kasih, pipi kiri kanan, karena itu satu bagian dari kelemahan lah. Kita harus lawan bahwa kita akan menggunakan konstitusi itu di negara kesatuan. Inilah sebagai satu pandangan bagi seluruh pelayan-pelayan di mana saja berada. Kemudian Pak, sebenarnya negara kita, negara Islam itu sudah dilindungi negara, itu tidak salah. Kemarin di wawancara ini saya menyesal dengar kemarin Ibu Sri Mulyani ini diwawancara. Tapi mungkin Ibu Sri Mulyani ini bukan dia bukan dibingkaikan seperti itu karena dia ada ketakutan itu. Ditanya oleh seorang wawancara, itu pajak gunanya untuk apa sih? Kemana aja sih? Ya dia cuma bilang untuk jalan, untuk ini, itu. Akhirnya ke pesantren, ke musola. Saya bilang, ini kerusakan negara kita. Tetapi ini bukan opini, ini benar. Yang terjadi, dia sampaikan itu. Inilah saya bilang negara kita memang udah terakumulasi dengan negara. Ya sekarang kita di sini cara untuk berteriak itu ya tadi memisahkan diri dengan kita merdeka di setiap orang-orang yang berbasis Kristen di mana saja berada. Tapi dengan cara bagaimana sekarang kita harus supaya negara dengar. Saya di sini jujur aja, secara saya akan dukung Irian itu merdeka. Karena dari situlah mereka punya prinsip. Orang Irian yang di Papua itu punya integritas dari 40 tahun lalu ingin merdeka. Sampai sekarang perjuangan mereka tidak sia-sia. Dan dari sinilah kita dukung dengan asumsi-asumsi yang kuat mengapa mereka ingin merdeka. Karena kalau kita dukung bersama mereka akan mengikuti dengan daerah-daerah lain. Ya, kita di sini bukan subversif untuk melawan negara ya, enggak.
kita jalan dengan rasional kita supaya menegur negara ada salah di dalam proses penyelenggaraan negara di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya juga terima kasihlah kalau Bais, Bakin, dari TNI, dari Polri, dari Kementerian dengar suara kita. Dan saya juga tidak saya terbukalah. Mereka sudah tahu saya, background saya, semua sudah tahu tempat tinggal saya di mana. Barangkali hari ini saya juga boleh ke Kemenlu. Saya bicara langsung kepada staf di sana. Saya tidak ada rasa ketakutan sedikit pun. Tetapi demi saya bilang menjaga tuh kebenaran, keadilan itu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya ini saya tolong Ibu Sri. Saya tahu ada 2.500 triliun pajak yang dibayarkan ke negara. Mengapa Anda katakan diberikan kepada pesantren dan musola dan yayasan Islam lainnya untuk Anda tidak bilangkan kepada tempat ibadah lain dan lain sebagainya. Ini yang saya menyesal mendengar suara Anda. Ya ini sebagai tambahan bagi kita bahwa teman-teman di mana saja di Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke, mari kita sama-sama bersatu menegur negara, dan kalaupun ada penutupan gereja, mari kita berjuang bersama-sama. Saya percaya banyak gereja mainstream di Indonesia ada subsidi dari negara, tapi negara gunakan itu sebagai alat politik di dalam gereja. Bukan benar-benar digunakan sebagai alat diakonia. Tidak pernah saya dengar bangun gereja di Indonesia subsidi dari pemerintah. Sepengetahuan saya tahu, waktu saya di Manado itu semua pembangunan gereja adalah swasembada jemaat, hasil usaha kerja jemaat. Itu yang saya tahu dari pertama. Dan saya menegur Islam di mana saja beradalah, jangan mengeksploitasi anak-anak dengan menggunakan kotak amal, berjalan ke sana kemari meminta sumbangan. Anda hanya dibodohi. Pak, di mana-mana saya lihat anak-anak Islam itu, saya bilang aja Islam itu dari pesantren mana, disuruh pakai peci, disuruh seperti orang minta-minta, bawa kotak amal, minta-minta sama orang. Kadang-kadang mereka menggunakan orang buta, kadang-kadang mereka menggunakan orang cacat. Saya jujur ya, sepengetahuan saya di Manado ada orang buta, ada orang cacat. Ya Ibu Sri Mulyani dengarlah. Mereka bawa halua, mereka bawa kacang-kacangan. Ya dijual. Sehingga mereka juga membangun usaha kecil dan menengah. Ya yang mereka ambil bahan pokok itu pertama, baru si orang buta itu jalan sambil orang beli makanannya. Ini yang dilakukan oleh orang Kristen di Indonesia. Dan kedua, Bu, saya minta tolonglah kalau mensubsidi kepada pesantren lain, digunakan anggaran itu sebagai alat produktif. Saya tahu Ibu lebih banyak menyumbang ke Islam itu garis keras dan lain, tetapi uang itu tidak dipergunakan secara alat produktif. Karena mainstreamnya orang Islam itu cuma suka yang enak. Mereka tidak mau berusaha. Cuma diingin subsidi oleh negara. Itu Ibu sudah benar-benar jujur, kita terbuka bukan opini. Coba bayangkan aja, ya Ibu, dari 2.500 triliun uang negara itu. Ke APBN ada untuk masjid dan pesantren. Masuk lagi ke APBD negara daerah, masuk lagi ke anggaran situ APBD daerah untuk masjid dan pesantren. Uang kita habis percuma, sia-sialah. Oleh sebab itu di setiap daerah saya himbau, kalau ada pusat ingin mengeksploitasi tanah Anda, berjuanglah itu tanah Anda. Bilang jangan, kamu akan dibodohi, orang NTT akan dibodohi, orang Halmahera akan dibodohi, orang Sulawesi akan dibodohi, orang Kalimantan akan dibodohi, orang Irian akan dibodohi. Semua kekayaan negara mereka akan muat ke klan mereka sendiri. Ini bukan opini, ini suatu kenyataan yang realistis yang Ibu Sri Mulyani sampaikan waktu wawancara dengan Kik Andi. Terima kasih Pak Sentiamer sama Pak Pausan. Ya, saya cuma bilang itu aja, saya bilang. Yang ateis tadi saya minta tolonglah, kamu jangan takutlah. Kalau kamu negara kamu sudah di peringatan dini, udah benar. Tetapi waktu Anda di peringatan dini dan Anda tidak dengar,
maka terjadilah khilafah di Indonesia. Yang dibantai pertama adalah Anda saudara, bukan kita yang di Amerika atau di Eropa ini. Melainkan barangkali kita akan pulang untuk membantu saudara-saudara yang ada di sana. Oh, terima kasih Pak Pastor Sang, Paul Sang. Terima kasih. Ya, saya mau tambahan tadi ya, klarifikasi tadi ya. Kalau kamu ditampar pipimu, berikan yang satunya lagi. Ya, Tuhan Yesus itu waktu ditampar pipinya ya oleh imam besar, ditanyain, mengapa kamu tampar aku? Ditanyain loh saudara. Bukannya malah dikasihkan pipi ini, satu lagi ngantem nih, enggak gitu loh saudara. Tanya, mengapa kamu tampar aku? Tanyain. Waktu Rasul Paulus ditampar pipinya sama hamba imam besar itu, ditanyain, mengapa kamu tampar aku? Kiranya Tuhan menampar kamu, hai kubu yang dilabur putih-putih, katanya Paulus kan. Ditanyain, ditantang loh sama Paulus. Itu kan metafora, kiasan. Kalau kamu ditampar, berikan satunya. Bukan berarti berarti Anda kalau disakiti terus Anda diem saja, terus Anda biar dia nyakiti kita lagi. Oh, salah saudara. Itu mental pecundang. Ya, yang yang bisa menafsirkan kan hanya Yesus dan Paulus. Ya kan? Masa Anda mau nafsirkannya beda sama Yesus? Waktu Yesus berkata, kalau kamu ditampar pipimu, berikan yang satunya lagi. Lihat, waktu Yesus ditampar, dia mengklarifikasi, kenapa kamu tampar aku? Itu yang namanya memberikan yang satunya lagi. Jadi Anda harus memperjuangkannya. Makanya Yesus kasih perumpamaan Lukas 18. Seorang janda miskin yang memperjuangkan haknya kepada hakim yang lalim. Walaupun hakimnya lalim, lu nggak jujur. Dia perjuangkan haknya. Kita tahu Indonesia ini lalim pemerintahnya, saudara ya. Hakim-hakimnya ini kurang ajar. Ya kan, nggak semua. Ada hakim yang jujur. Ya cuma 1-2. Anda tuntun hakmu, saudara. Tuntut hak konstitusi Anda. Jangan pasrah. Makanya polisinya cuma dia. Saya mikir-mikir ya, kenapa ya polisi sama tentara diem aja sekali penutupan gereja? Ya karena memang nggak ada kerusuhan. Makanya polisi kan hanya mengamankan kalau terjadi kerusuhan. Begitu Anda tegak, tidak bisa. Saya punya hak konstitusi ibadah. Begitu dia datang mulai main tangan, main fisik, polisi turun tangan, cetak jedor, saudara. Begitu sudah ada kekerasan fisik, polisi dan tentara akan turun tangan. Nggak cuma jaga. Itu memang tugasnya mereka. Mereka tidak bisa, nggak ada apa-apa langsung musir-musir begitu, nggak bisa. Karena itu juga hak konstitusinya orang-orang ini buat bersuara, saya nggak mau ada gereja. Itu juga haknya mereka. Kita juga punya konstitusi. Mereka juga punya konstitusi untuk bicara. Tinggal kita kekeh dengan konstitusi kita, polisi nanti akan jaga Anda, tentara yang akan jaga Anda. Itu yang benar begitu, saudara ya. Jadi Anda jangan bodoh. Terus Anda diajari pendetamu buat jadi pengecut, jadi pecundang, lawan. Ya makanya ini mana nih? Gabung sama Galarua pendeta-pendeta ya. Kalau ada apa-apa laporan sama Galarua cepat. Kita ini lagi bekerja terus ya untuk kita memproses semuanya, baik jalur administrasi negara maupun juga kita melalui jalur hukum. Ya, kita bersama dengan Pak Adi Nugroho. Ya, lawyernya Galarua itu ya, timnya itu ya, anak buahnya LQ dulu ya. Sekarang Pak Alfinya masih di penjara juga. Harus lawan, saudara. Secara konstitusi, kalau kita melawan secara konstitusi, kita melawan, bukan pertumpahan darah. Karena pertumpahan darah juga bukan konstitusi, saudara. Ya, dan itu juga melanggar firman Tuhan. Ya, Gajah Mada, silakan.